Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar kepribadian dan motivasi. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu Saskia Farhandina dari Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Mustafa Badri El Kausar dari Statistika dan Sains Data, Yagnia dari Biokimia, dan Stefanus Sirait dari Biokimia. Prinsip dasar sikap manusia. Manusia berbeda perilakunya satu sama lain karena kemampuannya yang tidak sama. Kemampuan yang tidak sama ini berdasarkan dari kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Kebutuhan setiap orang akan menyebabkan dia berpikir tentang masa depan dan bagaimana membuat dia berpikir tentang pilihan untuk bertindak di masa depan. Pilihan dari cara mereka bertindak dipengaruhi oleh lingkungan dan juga hubungannya dengan masa lalu dan juga kebutuhannya saat ini. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi seperti rasa senang dan juga tidak senang. Ada 3 variabel pengaruh perilaku individu, yaitu variabel individu itu sendiri, variabel psikologi, dan variabel organisasi. Kepribadian. Seperti disebutkan sebelumnya, setiap individu memiliki sikap-sikap yang berbeda-beda. Hal ini umumnya kita sebut dengan kepribadian, di mana kepribadian merupakan suatu kombinasi cara yang digunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan dipengaruhi oleh keturunan atau genetik, lingkungan, dan juga situasi. Atribut kepribadian dalam budaya organisasi. Ada 6 atribut kepribadian dalam budaya organisasi, yaitu lokus kendali, maladaptivisme, pemantauan diri, kepribadian tipe A, mengambil resiko, dan otoriter. Di mana lokus kendali merupakan tingkat individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Maladaptivisme merupakan tingkat di mana seorang individu pragmatis mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting dibanding proses. Pemantauan diri sendiri merupakan kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasi dan eksternal. Kepribadian tipe A merupakan keterlibatan secara agresif, perjuangan terus-menerus untuk mencapai tingkat lebih banyak dalam waktu sedikit. Mengambil resiko, yaitu sebuah keberanian seorang individu untuk mengambil resiko dari setiap apa yang dilakukannya. Otoriter merupakan kewenangan individu untuk memerintahkan atau melarang orang lain untuk melakukan sesuatu demi tujuan tertentu. Tipologi kepribadian atau Hippocrates dan Gilanus. Nah, dalam tipologi kepribadian ini ada dibagi menjadi 4, yaitu koleris, melankolis, pragmatis, dan sanguitis, yang dimana koleris itu bisa dikatakan dengan memiliki kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Koleris itu sangat suka mengatur, memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Nah, untuk melankolis sendiri, itu kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal yang kecil. Nah, untuk pragmatis sendiri, ini adalah kepribadian yang mudah diatur, cenderung pendiam, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan tidak menyukai konflik. Dan sanguitis sendiri, yaitu kepribadian yang suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, untuk persepsi. Persepsi sendiri adalah proses di mana individu memberikan makna terhadap lingkungannya dengan menginterpretasikan dan mengorganisir apa yang ditangkap oleh indera. Dan untuk pembelajaran, itu merupakan perubahan perilaku yang bersifat relatif, permanen, akibat dari suatu pengalaman. Hampir semua perilaku yang kompleks adalah hasil pembelajaran, yang umumnya itu merupakan pembelajaran bersifat kontinu atau berkelanjutan.
Untuk perilaku kelompok, itu bisa dilihat dari norma dan perannya, di mana norma merupakan standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Sejumlah norma kelas umum yang tampak dalam kebanyakan kelompok kerja, itu ada kelompok kinerja, kelompok penampilan, pengaturan sosial, dan kelompok alokasi sumber daya. Nah, untuk perilaku pada peran itu bisa dikatakan serangkaian pola perilaku yang berkaitan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Peran dibagi menjadi 4. Itu ada identitas peran, persepsi peran, ekspektasi peran, dan konflik peran. Nah, untuk identitas peran sendiri merupakan sikap dan perilaku tertentu yang konsisten terhadap peran tersebut. Dan persepsi peran merupakan pandangan kita mengenai bagaimana seharusnya bertindak. Ekspektasi peran adalah apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana harusnya kita untuk bertindak dalam suatu situasi. Dan konflik peran tersebut merupakan sebuah situasi di mana seseorang atau individu dihadapkan pada ekspektasi peran yang berlainan dari seharusnya. Nah, teori pembentukan tim. Ada 4 teorinya. Itu ada teori kedekatan atau proximity, teori keseimbangan, teori Rogers-Humans, dan teori alasan praktis. Konflik yang terjadi antara kelompok dalam suatu organisasi dapat menjadi konflik yang bersifat disfungsional atau ke arah negatif maupun fungsional yang ke arah positif. Suatu konflik fungsional dapat diarahkan untuk menjadi gerak positif ke arah tujuan organisasi sehingga kelangsungan hidup organisasi dapat terjaga. Motivasi merupakan ketersediaan seseorang untuk melakukan sesuatu dikarenakan tindakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu. Komponen pembentuk motivasi yang pertama ada arah, merujuk pada apa yang dipilih untuk dilakukan oleh seseorang individu ketika disajikan sejumlah tindakan alternatif. Yang kedua ada intensitas, merujuk pada kekuatan dari respons individu ketika pilihan arah dibuat. Yang ketiga ada ketekunan, merujuk pada kekuatan yang menetap dari perilaku atau berapa lama seseorang akan mendedikasikan usaha. Yang keempat ada kebutuhan, merujuk pada apa yang diperlukan dan dihasilkan setelah melakukan usahanya. Di sini ada contoh kasus dari Gramedia Asri Media, sebuah perusahaan besar yang unggul dengan visi dan misi sebagai Group of Retail and Publishing sebagai perusahaan jaringan retail dan penerbitan terbesar dan terpadu di Asia Tenggara melalui penyediaan produk berorientasi pada pasar, layanan unggul, inovatif, dan perilaku bisnis yang beretika. Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan, khususnya terkait dengan peningkatan kinerja. Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Pada kenyataannya, dalam kasus ini masih ditemukan masalah yang berkaitan dengan kinerja. Karyawan pada Gramedia Emerald Bintaro diindikasikan dengan pencapaian target yang belum optimal, berdasarkan tabel penjualan Gramedia Emerald Bintaro yang tidak semuanya dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan pencapaian kinerja karyawan yang belum optimal. Di gambar di samping itu adalah tabel pencapaian kinerja karyawan. Pada dasarnya, apabila perusahaan ingin meraih kinerja yang optimal dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka perusahaan harus memberikan motivasi kepada karyawan. Terdapat hubungan yang positif antara motivasi dan kinerja dengan pencapaian prestasi. Pada penelitian ini, dengan penelitian explanatory, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kasual. Populasi pada penelitian yang diambil adalah seluruh karyawan Gramedia Emerald Bintaro yang berhubungan langsung dengan konsumen sejumlah 51 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Berdasarkan analisis deskriptif dari variabel motivasi kerja, didapatkan bahwa tanggapan karyawan berada dalam kategori baik dengan kebutuhan fisiologi dan kebutuhan rasa aman dalam kategori baik.
kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri dalam kategori sangat baik. Berdasarkan analisis deskriptif, pada variabel kinerja, tanggapan karyawan berada dalam kategori sangat baik. Dimensi kualitas kerja masuk ke dalam kategori sangat baik. Dimensi kuantitas kerja dan sikap masuk ke dalam kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti, motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT Gramedia Asri Media Cabang Emerald Bintaro dengan persen pengaruh sebesar 40,44%. Terima kasih.